Pemirsa, dua orang warga di Bojonegoro, Jawa Timur tewas usai pesta minuman keras selama 2 hari berturut-turut. Ya, selain dua korban tersebut, satu orang kini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa dua orang tewas usai pesta miras ini berlangsung di salah satu kafe sekaligus tempat karaoke di Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di tempat kejadian. Dua korban tewas diketahui bernama BS 44 tahun warga Mayangkawis, Kecamatan Balen, serta PN 30 tahun warga Desa Sualoh, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Keduanya meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Peristiwa bermula saat dua korban bersama 4 temannya melakukan pesta miras selama 2 hari berturut-turut, mulai tanggal 20 hingga 21 Mei lalu. Namun sehari setelah pesta miras, 3 orang dilarikan ke rumah sakit, 2 diantaranya meninggal dunia. 1 korban masih dalam perawatan, sementara 3 orang lainnya dalam kondisi sehat. Mereka berlima minum minuman keras dari hari Senin malam Selasa jam 19.00 sampai dengan jam 23.00. Kemudian mereka berlima pulang. Setelah pulang, kami dapat informasi salah satu orang yang berinisial BB meninggal dunia di rumah sakit umum. Kasus pesta miras yang merenggut korban jiwa kini masih ditangani petugas Satreskrim Polres Bojonegoro. Polisi juga sudah menetapkan 2 orang masing-masing pemilik kafe dan penyedia miras sebagai tersangka. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar jadi bulan-bulanan masa sopir ojek online di Pekanbaru Riau. Para sopir ojol ini emosi lantaran rekan mereka dianiaya pelaku hingga terluka di bagian kepala. Puluhan sopir ojek online ini mendatangi pelaku penganiayaan yang sedang diamankan polisi di sebuah minimarket di Jalan Subarantas, Pekanbaru Riau. Saat petugas Polsek Bina Widaya menggiring pelaku ke mobil patroli, para sopir ojol langsung meluapkan emosinya. Polisi pun kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Bahkan beberapa sopir ojol nekat naik ke atas mobil patroli dan menganiaya pelaku. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, anggota polisi terpaksa melepas tembakan peringatan. Peristiwa berawal saat juru parkir tersebut meminta uang parkir kepada seorang sopir ojek online secara paksa. Lalu terjadi perkelahian yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala. Nah, jadi yang driver ini kan jarang minta paket kan, kemudian udah ada isunya. Yang ini maksa dia minta parkir, bawa senjata tajam, dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini dikelahi pecah kepalanya, berdarah kan. Kini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Bina Widaya untuk diperiksa. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosya Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan pengedar uang palsu antar kota berhasil dibekuk polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari para pelaku, polisi berhasil mengamankan uang palsu senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Empat anggota sindikat pengedar uang palsu IR, SK, ST, dan BM ini berhasil diamankan petugas dari Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang palsu senilai 1,19 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Penangkapan bermula dari laporan pedagang daging sapi di salah satu pasar di Kecamatan Diwe, Jombang. Korban mengaku menerima uang pembelian daging sapi dari IR sebesar 5 juta rupiah. Namun setelah diperiksa, dari 5 juta ternyata ada 1,8 juta uang palsu yang diselipkan. Kepada petugas, IR, SK, dan ST mengaku mendapat uang palsu dengan cara membeli kepada BM seharga 20 juta rupiah. Begitu pembayaran itu diterima oleh saksi, kemudian diketahui bahwa di dalam uang 5.500.000 itu terselip dugaan uang palsu sebesar 1.800.000 rupiah.
Dengan menyerahkan uang asli 20 juta, ketiga tersangka mendapat uang palsu 70 juta rupiah. Akibat perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 50 miliar rupiah. Sementara, kini polisi berusaha mengungkap pelaku yang membuat dan mencetak uang palsu tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Komplotan pelaku spesialis pencurian sepeda motor beraksi di salah satu perumahan di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dan dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 3 unit motor milik korban. Namun, 1 motor hasil curiannya ditinggal di perkebunan. Aksi para pelaku menggotong sepeda motor milik korban yang telah menjadi incarannya ini terekam CCTV rumah warga di salah satu perumahan di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi curanmor tersebut diduga dilakukan lebih dari 1 orang pelaku. Komplotan curanmor itu pun berhasil membawa kabur 2 unit motor dari 3 motor milik warga melalui pintu alternatif belakang perumahan. Sementara 1 unit motor lainnya ditinggal di perkebunan. Kita datang ke TKP. Memang ada motor hilang. Nah, setelah kita bicara dengan korban, 1 korban pertama, datang lagi korban kedua ke TKP karena memang berdekatan rumahnya. Korban kedua dan datang juga korban ketiga, ternyata ada 3 motor yang diambil. Peristiwa pencurian ini merupakan yang kedua kalinya di perumahan ini. Sementara kasus pencurian sepeda motor ini pun telah dilaporkan dan ditangani pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor 8 tahun lalu, keluarga Peggy meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan menilai polisi salah tangkap. Ya, keluarga juga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang berada di wilayah Bandung. Keluarga Peggy diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditangkap selalu memastikan keluarga Peggy meyakini betul jika Peggy Setiawan yang ditangkap dan masuk dalam DPO tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Pasalnya, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy Setiawan berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. Pihak keluarga juga menyatakan sejumlah dokumen milik Peggy dibawa oleh polisi. Saat penggeledahan Selasa lalu, petugas kepolisian membawa dokumen milik Peggy. Di antaranya ijazah Peggy, 2 STNK motor, dus HP, dan fotokopi KTP milik Peggy. Pada tahun 2016 lalu, petugas kepolisian juga membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Bawa dokumen-dokumen Peggy, bawa STNK motor 2, terus bawa duspok HP. Oh, dus HP. Duspok HP 2, punya anak perempuan sama punya adiknya Peggy lah 2. Sebelumnya, Peggy ditangkap di Kota Bandung pada Selasa malam. Saat ini, Peggy dan 3 terpidana lain masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Pemirsa, berhati-hatilah bila Anda berkendara saat turun hujan. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah mobil sedan menabrak truk tangki Pertamina setelah mobil sedan mengalami slip ban karena jalan licin. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kuatnya benturan mengakibatkan mobil sedan ringsek. Beginilah kondisi mobil sedan yang dikendarai Hafiz, warga Sragen, terpaksa dievakuasi menggunakan towing karena ringsek setelah menabrak truk tangki milik Pertamina di Jalan Solo Semarang di Desa Winong, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Kejadian bermula saat mobil sedang melaju dari arah Solo menuju Semarang dengan kecepatan antara 70 hingga 80 km per jam. Sesampainya di lokasi kejadian, ban depan mengalami selip akibat jalan licin karena hujan yang terjadi sejak pagi. Mobil sedan maju tidak terkendali akhirnya menabrak bagian samping kanan truk tangki Pertamina yang melaju dari arah berlawanan dari arah Semarang menuju Solo. Tidak berhenti sampai di situ, mobil sedan terus berputar-putar dan menabrak bagian belakang truk tangki. Ini tadi kan jalan hujan deras, Mas. Jadi mobilnya itu saya posisi konstan jalan 70-80. Mobilnya udah miring-miring itu, tiba-tiba setirnya understeer ke kiri, langsung mobil ke kiri, mau masuk di ini kebunan. Saya berhenti ke kanan,
berbanding ke kanan, langsung putar arah dari depan langsung kena truk Pertamina. Udah dari awal udah salip-salip karena posisi hujan deras. Jalanan juga udah mengalir, banjir mengalir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kuatnya benturan mengakibatkan mobil sedan rusak parah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Kesal terhadap pengusaha batu bara yang telah merusak jembatan, sebuah kapal tugboat menarik tongkang bata bara dibakar massa saat nekat melintasi di bawah jembatan Tembesi, Batanghari, Jambi. Beruntung api tidak membesar dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah anak buah kapal. Warga Muara Tembesi, Batanghari, Jambi naik pitam saat melihat kapal tugboat yang membawa batu bara melintas di bawah jembatan pelayang. Bahkan warga melempari kapal dengan bom molotov. Nah, kalaupun dia mau lewat, tentu kan kita koordinasi dulu dengan masyarakat kita nih. Apa? Jangan alat ini sudah datang, seolah-olah dia ini yang kita anukan. Itu tidak ada solusi. Aksi nekat warga dipicu lantaran kesal karena pihak perusahaan batubara tidak menepati perjanjian awal untuk tidak melintasi bawah jembatan sebelum jembatan selesai diperbaiki. Pasalnya, jembatan rusak usai ditabrak kapal batubara pekan lalu. Warga yang emosi kemudian mendapat informasi bahwa kapten kapal nekat melintas atas perintah salah satu oknum warga. Warga juga meminta agar tugboat yang berhasil lolos tersebut untuk memutar balik ke arah jembatan agar tidak ada kecemburuan sosial. Amarah warga berhasil diredam setelah petugas Polri dan TNI melakukan mediasi. Namun, warga mengancam melakukan pembakaran jika kapal-kapal pengangkut batubara masih nekat melintas di bawah jembatan sebelum perbaikan jembatan selesai. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, Ayus melaporkan. Kawah Nirwana di Pekon Sukawarga Kabupaten Lampung Barat, Lampung erupsi disertai letusan yang melontarkan asap putih setinggi 400 meter. Warga pun dilarang mendekat ke lokasi. Allahu Akbar. Kawah Nirmala yang merupakan lokasi wisata di Pekon Sukamarga Kabupaten Lampung Barat, Lampung erupsi. Asap putih dan lontaran material vulkanik setinggi 400 meter mengagetkan warga. Petugas pun langsung melarang para wisatawan mendekat. Akibat letusan, terdapat 3 lubang berukuran cukup besar serta tumbuhan yang berada di sekitar kawah mengalami kekeringan. Bahkan suhu di sekitar kawah terus meningkat. Kawah belerang yang jadi lokasi wisata tersebut sering terjadi letusan setiap tahunnya. Namun ledakan kali ini adalah yang terbesar. Telah terjadi letusan di wisata keramikan Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh yang mengakibatkan semburan setinggi 200 meter dan mengeluarkan batu dan lumpur panas. Sehingga sekarang kami sebagai Satgas, aparat gabungan menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati lokasi ledakan. Warga diminta agar tetap waspada akan adanya erupsi susulan. Akibat kejadian ini, wisata Kawah Nirwana ditutup untuk sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, Ainus melaporkan. Ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Cepatnya air yang masuk membuat warga tak mampu menyelamatkan harta bendanya. Ribuan rumah di 5 desa yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini terendam banjir Jumat pagi. Ketinggian air bervariasi dari 80 hingga 1 meter di halaman hingga dalam rumah. Bahkan pemukiman yang berada di area rendah terendam dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir mulai datang di waktu subuh di saat masyarakat tengah tertidur lelap membuat warga tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan derasnya air dari luapan Kisang Garung mengakibatkan perabotan rumah warga rusak. Warga mengaku tak menyangka sungai yang berada di wilayah perbatasan Cirebon Brebes tersebut kembali meluap. Padahal hujan semalam tidak begitu besar. Warga menduga hujan lebat di wilayah hulu Kabupaten Kuningan yang membuat debit air sungai Kisang Garung naik. Waktu kemarin sih semeter lebih, sekarang ya 80 sentian. 80 senti? Iya. Ini banjir dari mana sih Pak ini Pak? Banjir dari Sanggarung? Iya, Sanggarung. Oh, meluap ke sini? Iya. Saat ini banjir masih merendam Desa Cilengkrang Induk dan Cilengkrang Girang, Kecamatan Pasaleman, Desa Sukadana, dan Desa Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, dan Desa Jati Seeng, Kecamatan Pabuaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, Anyus melaporkan.
Ya, sementara ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang terendam banjir. Banjir yang memutus akses jalan ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Rowopolo saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur di Kabupaten Semarang menyebabkan Desa Rawosari, Kecamatan Tuntang, dan Desa Rowoboni, Kecamatan Baju Biru terendam banjir. Banjir juga menyebabkan akses jalan terputus. Banjir disebabkan guyuran hujan deras selama beberapa jam sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, hingga membuat Sungai Rowopolo meluap dan menjebolkan tanggul. Akibatnya, air merendam akses jalan serta rumah warga. Warga yang terdampak banjir memilih untuk tetap tinggal di rumah meski banjir merendam kediaman mereka hingga ketinggian 1 meter. Ini yang terdampak ada 2 desa. Untuk yang pertama itu Desa Rawosari meliputi 2 dusun, yaitu Dusun Rowopolo dan Dusun Rawosabi, Desa Rawosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan satu lagi, ini akses jalan tertutup, tidak bisa dilewati, itu Desa Rawosabi. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol agar banjir bisa segera surut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Sairotan Dusun 3, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang dikejutkan dengan adanya ledakan dari sebuah gudang pangkalan gas LPG di Desa Sairotan, Gang Mandor. Kobaran api terus membesar, menghanguskan sebuah gudang gas LPG di Desa Sairotan, Gang Mandor, Deli Serdang, Sumatera Utara. Suara ledakan cukup keras juga terdengar dari lokasi kejadian. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api yang terus membumbung tinggi. Akibat kebakaran, salah seorang warga mengalami luka bakar cukup serius, langsung dibawa ke rumah sakit setempat guna penanganan medis. Petugas damkar yang mendapat informasi dari masyarakat usai 1 jam kebakaran berhasil menjinakkan api 3 jam kemudian. Informasi dari warga ini pangkalan gas atas nama UD Mitra Sejahtera. Bang, apakah ada korban, Bang, sebelumnya? Ada, saya dengar itu ada informasi 1 korban luka bakar sedang dirawat di rumah sakit atau klinik. Jadi beberapa titik, Bang, kebakaran, Bang? Kebakaran di dalam gudang, kita tahu cuma terisolasi di gudang dipagarkan, di pagar gudang lah dia. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang diduga adanya kebocoran tabung gas yang berada di dalam gudang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Heboh, sebuah gerobak milik pedagang kaki lima atau PKL terbakar di alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi diduga akibat selang tabung gas tersenggol anak kecil. Sebuah gerobak pedagang nasi goreng terbakar di alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kebakaran itu menggegerkan warga, apalagi saat itu alun-alun sedang ramai pengunjung. Sejumlah warga dibantu anggota Satpol Pamong Praja yang berada di lokasi berusaha untuk memadamkan api yang hampir menyambar lapak pedagang lain. Kebakaran ini terjadi diduga lantaran selang regulator tabung LPG lepas karena tersenggol anak-anak yang sedang bermain. Kasih pilih Casuki, sedang senggol. Oh, kesenggol itu. Langsung bawa, langsung tutupi langsung. Oh, tapi sempat terbongkar pun dari apanya? Gerobaknya sampean? Iya, kebakaran. Oh. Dalamnya, Mas. Oh, dalamnya. Sama uangnya habis, Mas. Oh, berapa? Nggak tahu. Sekitar 400. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan gerobak termasuk uang Rp400.000 hasil jualan nasi goreng. Api dapat dipadamkan setelah petugas wisata religius alun-alun Kota Pasuruan menggunakan apar. Dari Pasuruan, Jaka Samutra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakornas 5 di kawasan Ancol. Partai Banteng ini akan menentukan strategi pemilihan kepala daerah hingga arah politik nasional tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka.
Sedikitnya 4.800 orang hadir dalam Rakernas kelima PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada Jumat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan pemilu 2024 khususnya Pilpres merupakan yang terburuk sepanjang sejarah imbas dari kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut disampaikan dalam pidato politiknya di Rakernas kelima PDIP. Apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator. Seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo sepedaan bareng cucunya Jan Etes di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta Jumat. Warga dan wisatawan tampak memadati sekitar lokasi untuk menyapa Presiden Joko Widodo. Inilah momen Presiden Jokowi bersepeda bersama cucunya Jan Etes di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Sesekali, Jan Etes melambaikan tangan menyapa warga yang berada di luar gedung istana. Sejak pagi, warga maupun wisatawan memadati luar gedung istana hanya ingin melihat Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun sempat melambaikan tangan dan menyapa warga saat meninggalkan lokasi Istana Gedung Agung. Harapannya ya semoga sehat selalu, semoga rakyat sehat. Tadi dari jam berapa? Saya ya dari pagi. Diketahui, Presiden Joko Widodo berada di Yogyakarta untuk sejumlah agenda internal. Dari Yogyakarta, Kali Wisma, iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Karo terima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo dari Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Antonius Ginting. Tokoh asal Kabupaten Karo tersebut akan memajukan Kabupaten Karo menjadi jauh lebih baik. DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo Brigjen Polisi Purnawirawan Antonius Ginting. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 1 ini memiliki latar belakang di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin sejumlah rumah sakit Polri. Dukungan dari Partai Perindo pada Pilkada 2024 sangat diharapkan Antonius Ginting untuk bersama-sama membawa Kabupaten Karo menjadi lebih baik di segala bidang. Bagaimana Karo harus maju, bagaimana Karo harus berkembang seiring dengan kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi kita terpanggil, mari kita sama-sama membangun Karo, Karo beriman, Karo berbudaya, Karo modern, Karo unggul, dan Karo sejahtera. Sampai hari ini masih tetap 3 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran, dan pada hari ini sudah 2 orang yang sudah menyerahkan berkas formulir pendaftaran. Yang hari ini itu atas nama Antonius Ginting. Nantinya, berkas para pendaftar akan diserahkan ke DPW Partai Perindo Sumatera Utara dan diajukan ke DPP untuk tahap seleksi sebelum diterbitkan surat rekomendasi. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo telah resmi mendukung Kofifa Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Kedua tokoh ini diapresiasi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang membawa banyak kemajuan di Jawa Timur. Selama memimpin Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak hingga 3,58%. Keberhasilan selama kepemimpinan dua tokoh ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo dengan memberikan dukungan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga mengapresiasi kedua tokoh ini.
Khofifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program, yang salah satunya adalah UMKM. Bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum, kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depannya. Dukungan dari Partai Perindo ini menambah kekuatan bagi pasangan Khofifah Emil untuk bersama menjalani sinergitas dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok massa terlibat aksi bentrokan di salah satu pabrik di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bentrokan tersebut dipicu lantaran adanya sengketa lahan dan disertai adanya dugaan intimidasi, pengusiran, dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok yang diduga warga asal Ambon kepada karyawan pabrik. Bentrokan terjadi di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegermana, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Jumat siang. Kedua kelompok terlibat bentrokan merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang tengah menguasai area lahan pabrik. Selain dipicu sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang mengusir dan mengancam karyawan. Tak terima dengan perbuatan yang dilakukan kelompok tersebut, karyawan dibantu warga melawan dan mencoba masuk area pabrik hingga mendobrak gerbang. Petugas pun berupaya mengamankan pihak yang bentrok. Kita melakukan upaya untuk kemudian mengambil alih kembali pabrik yang kemudian diduduki oleh kelompok sebelumnya, dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif. Beruntung aksi bentrokan berhasil dilerai. 50 anggota kelompok yang kuasai pabrik diamankan petugas untuk menghindari bentrokan susulan. Bentrokan juga sempat melukai salah satu anggota polisi akibat terkena lemparan batu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor cekcok dengan anggota Polantas yang sedang melakukan razia di jalur bus Transjakarta Gatot Subroto arah Senayan pada Jumat siang. Pengendara sepeda motor tersebut tidak terima dan membuang surat tilang yang diberikan oleh petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan gelar razia pengendara yang melintas di jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto arah Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia tersebut. Namun seorang pengendara motor tak terima saat ditilang dan cekcok dengan petugas ketika diberikan sanksi tilang. Bahkan pengendara tersebut bersikap arogan dengan mengaku punya backing anggota polisi dan membuang surat tilang yang diberikan petugas. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Petugas akan terus menggelar razia serupa. Para pengendara motor ataupun mobil diimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak masuk ke jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Harimau yang diduga memangsa 2 warga Lampung Barat, Lampung berhasil ditangkap oleh tim Satgas Gabungan. Ya, upaya evakuasi kandang perangkap ke mobil angkut berlangsung dramatis karena harus melewati medan yang berat. Harimau Sumatera yang diduga memangsa warga di Kecamatan Suo dan Kecamatan Bandar Negeri Suo, Kabupaten Lampung Barat, akhirnya berhasil ditangkap. Hewan buas tersebut masuk dalam perangkap kandang yang dipasang oleh Satgas Gabungan di kebun milik warga yang berada di Pemangku Karangtengah, Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suo, Lampung Barat, Lampung. Proses pemindahan kandang jebak menuju mobil angkut milik BKSDA dijaga ketat anggota TNI dan Polri bersenjata. Petugas dan warga harus menggotong kandang jebakan harimau melewati medan berbukit dan lebatnya hutan. Bahkan, petugas terpaksa memotong dedaunan untuk membuka jalan. Kucing besar itu dibawa ke SPTN atau Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Sukaraja di Tanggamus untuk diobservasi.
lebih kurang 3 bulan dan hari ini kita berhasil menangkap dan akan kita serahkan kepada TEN BBS. Ini harimau yang ditangkap, ini apa ada kaitannya dengan yang berhasil memangsa warga kemarin, Pak? Sampai saat ini kita masih diduga karena butuh identifikasi lebih lanjut. Lokasi penangkapan harimau ini berjarak sekitar 12 km dari tempat penyerangan terakhir yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat akibat serangan harimau Sumatera. Sementara, selama 3 hari terakhir, hewan buas tersebut telah memangsa 3 kambing ternak milik warga Pekon di Pekon Tembelang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi haji. Mengenakan pakaian ihram, 16 kloter jemaah calon haji Indonesia gelombang 2 tiba di Bandara Jeddah pada Jumat. 2 kelompok terbang dan kloter tiba bersamaan dari embarkasi JKG 27 dan PDG 10 yang sama-sama membawa 388 jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia ditandai dengan kedatangan kelompok terbang dari embarkasi JKG 27 dan PDG 10 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat dini hari waktu Arab Saudi. Kloter JKG 27 dan PDG 10 sama-sama membawa 388 jemaah dan petugas haji. Kedatangan gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia ini disambut Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Yusron Ambari, dan Kepala Dakar Bandara Abdillah. Kedatangan jemaah calon haji akan terus berlanjut di Jeddah hingga tanggal penutupan. Para jemaah calon haji diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk, selalu menjaga kesehatan dan mengikuti semua peraturan yang berlaku di Arab Saudi. Pemirsa, seorang jemaah haji Indonesia asal Padang meninggal dunia akibat serangan jantung saat melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Muslim Ismail terjatuh saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Jemaah haji asal Padang, Sumatera Barat, kloter PDG 01 Muslim Ismail meninggal dunia saat melaksanakan tawaf umroh wajib bersama istrinya Rabu. Muslim terjatuh pada putaran ke-7. Tim kesehatan segera melakukan penanganan bersama tim emergensi yang ada di Masjidil Haram dan membawa jemaah ke Ajiat Hospital. Namun pada pukul 6.18 waktu setempat, Muslim Ismail meninggal dunia. Penyebab kematiannya karena serangan jantung. Almarhum Muslim pun akan dibadal hajikan. Bersangkutan terjatuh, kemudian tim dari kesehatan kloter segera melakukan penanganan, upaya bantuan pernapasan dilakukan, kemudian ternyata belum menghasilkan hasil yang maksimal, kemudian dibantu oleh tim emergensi yang ada di Masjidil Haram. Kemudian setelah melakukan beberapa usaha-usaha, kemudian memutuskan diangkutlah yang bersangkutan ke Rumah Sakit Ajiat Hospital. Pemerintah akan menerbitkan sertifikat badal haji untuk almarhum, sehingga almarhum tetap mendapatkan hak melaksanakan ibadah haji dengan badal haji. Jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri, apalagi jemaah yang beresiko tinggi, serta selalu berkoordinasi dengan ketua kloter atau ketua rombongan soal kesehatan mereka. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, MNC Media, anggota MCH 2024 melaporkan. Calon haji asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat karena keasyikan memberi makan burung merpati di kota Madinah. Ya, beruntung calon haji tersebut dapat ditemukan kembali setelah videonya viral. Dari mana, Pak? Dari Medan. Nama hotel apa? Seorang warga Indonesia yang merekam seorang kakek atau pria lansia jemaah calon haji tengah terduduk di pintu masuk sebuah bangunan di kota Madinah pada Selasa kemarin. Jamaah Tanjung Balai.
Ia kebingungan karena tak ingat jalan kembali ke hotel tempat menginap rombongannya. Sang perekam akhirnya menyebarkan video jemaah calon haji tersebut ke media sosial hingga akhirnya ia ditemukan. Warga yang menemukan pun memberi kabar keluarga agar tidak panik karena beliau sudah aman bergabung bersama jemaah lainnya. Ia tersesat diduga karena keasikan saat memberi makan burung merpati di kota Madinah. Keluarga Tanjung Balai jangan khawatir. Bapak Rusli, insya Allah sehat walafiat dan tetap bersama kami. Ya kan Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Rusli merupakan jemaah calon haji asal kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rusli merupakan jemaah haji kota Tanjung Balai Kloter 8 Embarkasi Medan yang diberangkatkan pada Senin kemarin. Dari Tanjung Balai, Sumatera. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hari kedua libur Panjang Waisak, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau padat hingga Jumat malam. Ya, meski diwarnai hujan, ada sekitar 48.000 kendaraan yang tetap melintas dari Jakarta ke Puncak Bogor dan juga sebaliknya tadi malam. Pemirsa, di hari kedua long weekend perayaan Waisak, situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor terpantau begitu padat oleh sejumlah kendaraan yang melaju dari Jakarta menuju Bogor. Dari pantauan kami, tadi sistem one way sudah berakhir pada 18:15 waktu Indonesia Barat, tepatnya di saat terjadinya musim hujan kali ini. Dan berbicara mengenai data, pemirsa, pada hari ini ada sekitar 48.000 kendaraan yang melaju dari Jakarta menuju Bogor dan juga sebaliknya. Artinya angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya, yakni 88.000 pada hari kemarin. Dan Satlantas Polres Bogor juga menghimbau masyarakat untuk menghindari berbagai titik kemacetan, salah satunya adalah di Taman Safari dan Masjid At-Taun, agar senantiasa nyaman dalam berwisata pada long weekend. Dan terdapat himbauan juga bagi kendaraan bermotor agar senantiasa berhati-hati terhadap cuaca yang tidak menentu seperti yang terjadi pada malam ini, yakni hujan deras. Dari Bogor, Syahreza Zanski, Raga Firdaus, Aulia Syah, iNews melaporkan. Nah, Angel dan juga pemirsa, di Cilacap, Jawa Tengah ini ada warung yang viral. Yakni warung mie ayam di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah viral karena porsinya yang super jumbo. Ya, betul sekali Alina. Selain memiliki porsi yang jumbo hingga tumpah, mie ayam yang disajikan dengan nampan ini memiliki rasa yang enak. Warung mie ayam yang berada di Bangunrejo, Cilacap, Jawa Tengah ini terlihat seperti warung mie pada umumnya. Namun saat masuk, Anda akan menemukan sajian seporsi mie ayam yang super jumbo, alias tak habis jika dimakan sendirian. Mie ayam olahan Mang Imang ini memiliki porsi yang cukup banyak hingga menggunung di atas mangkok, hingga harus disajikan dengan nampan agar tidak tumpah. Selain porsi jumbo, mie ayam dengan topping suwiran daging ayam ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Warung mie ayam Mang Imang tak hanya diserbu warga dari Cilacap, namun dari luar kota juga seperti Jawa Barat hingga Banyumas. Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan 50 kg mie dengan omset 5 juta rupiah per hari. Penasaran sama mie ayam yang lagi viral. Mie ayam ternyata mie ayamnya itu sangat luber, sangat banyak. Aku penasaran banget, di sini katanya viral di sosmed atau yang lain. Di sini kan ada menu mie ayam luber katanya, dan saya nyobain mie lubernya dan ternyata luber banget sampai dimakan berdua. Saya terinspirasi dari diri sendiri, Mas, karena saya makannya banyak, suka jajan mie ayam juga. Cuman kalau di luar kan mie ayam di luar porsinya standar. Jadi kita mau bikin yang beda dari yang lain, kita bikin mie ayam yang luber. Untuk dapat menikmati mie ayam porsi jumbo ini, Anda hanya cukup mengeluarkan Rp15.000 untuk satu porsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, Jember memiliki banyak varian kopi yang cocok untuk dinikmati oleh penggila kopi. Nah, salah satunya nih pemirsa ada kopi fermentasi atau inokulan, yakni perpaduan buah-buahan yang memiliki cita rasa tiada duanya. Adalah Aldi, warga Sumbersari, Kota Jember, yang memperkenalkan kopi inokulan yang berasal dari kopi di kawasan Gunung Argopuro. Kopi jenis Arabica ini ternyata dapat difermentasi dengan aneka macam buah-buahan yang memiliki aroma khas dan rasa yang nikmat. Setelah difermentasi selama kurang lebih 5 hari, kopi kemudian disangrai dan dipanggang pada suhu tertentu untuk menghasilkan aroma dan rasa yang diinginkan. Selanjutnya, kopi fermentasi dapat langsung diseduh dan bisa segera dinikmati. Bagi para penikmatnya, rasa dan aroma kopi inokulan sangat beda dengan kopi lainnya dan cocok dinikmati pada sore dan malam hari. Termasuk kopi-kopi yang biasa di mall-mall, ini lebih kebetulan ini pakai ini ya, jadi lebih krim, jadi cocok untuk lidah saya. Mungkin untuk lidah orang Indonesia ini sangat cocok. Jadi kopinya itu saya fermentasi dengan beberapa macam ramuan seperti buah-buahan, daging dan lain-lain, itu difermentasi selama 5 hari dan jadilah kopi yang sekarang. Kopi fermentasi memiliki kelebihan rasa yang spesial. Kopi fermentasi juga menjawab keraguan masyarakat, khususnya pecinta kopi, jika kopi hasil kebun petani kopi dapat disulap dengan kolaborasi buah-buahan dengan cara difermentasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa suka dengan binatang, nah destinasi di Yogyakarta yang tengah viral ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Ya, destinasi wisata ini menawarkan beragam wahana, mulai dari kebun binatang, perbelanjaan, oleh-oleh, dan wahana bermain anak. Ibarbo Park Yogyakarta memiliki aviari terbesar di Indonesia dengan luas taman wisata 4,3 hektar dan lebih dari 100 jenis burung dapat diberi makan secara langsung. Terletak di Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, di sini juga terdapat sejumlah spot estetik yang memanjakan para pemburu foto. Wahana yang tak kalah menarik yakni mini zoo, di mana terdapat sejumlah satwa mulai rusa, kelinci, monyet, dan marmot. Anak-anak pun sangat menikmati berwisata di sini karena bisa berinteraksi dengan satwa dan memberi makan langsung. Kalau menurut saya sih worth it banget sih ya, karena sangat terjangkau harganya. Terus kebetulan ini saya ke sini dengan keluarga. Anak saya kebetulan ini masih kecil kan, seneng banget ke sini ya. Burung-burungnya banyak ya di sini. Terus juga mungkin ada itu wahana permainan, spot foto juga sangat banyak di sini ya. Kalau dibilang sih Instagramable. Selain mendapat edukasi tentang beragam burung dan satwa lainnya, pengunjung juga bisa berburu oleh-oleh di sini. Tiket masuk ke dalam Ibarbo Park cukup terjangkau, mulai dari 30.000 hingga 55.000 per orang. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan. Women Parekraf Angela Thanosudibyo memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya untuk mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan. Rangkaian karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari Dewan Juri. Kali ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia turut memberikan materi seputar pariwisata. Dalam sesinya, Angela Thanosudibyo mengajak 38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya, dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi, para finalis dapat menjadi agen promosi kepada wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. Lebih jauh, Angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air.
Iya, saya kira pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan Miss Indonesia karena mereka dari 38 provinsi dan bisa mewakili dari provinsi masing-masing, bisa mempromosikan Indonesia, itu satu. Kedua, karena pariwisata Indonesia itu adalah yang terdepan terkait women empowerment karena 54% dari tenaga kerja pariwisata adalah perempuan. Jadi ini juga relevan untuk Miss Indonesia dan tentunya pariwisata ini kan juga dampaknya terhadap sosial, budaya dan kemajuan ekonomi rakyat ini kan sangat besar, jadi sangat cocok juga dengan apa yang diperjuangkan di Miss Indonesia melalui Beauty with Purpose-nya mereka. Angela juga berperan sebagai dewan juri yang nantinya akan memilih sosok Miss Indonesia 2024. Kriteria manner, impressive, smart, dan social menjadi unsur penting yang harus dimiliki wakil Indonesia dalam ajang Miss World ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews,